selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hawa Alu, NIM 17030028, kelas A reguler pagi semester 7 jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang ketujuh, mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Di video ini saya akan menjelaskan tentang keadilan sosial dipertimbangkan kembali. Masalah ketetapan yang tepat dalam teori keadilan. Masalah keadilan sosial telah menjadi pusat filsafat politik Anglo-Amerika sejak penerbitan tahun 1971. Untuk sebagian besar periode ini, para filsuf politik menanggapi karya Rawls dengan baik, menghasilkan suatu teori yang dinamakan dengan teori keadilan. Teori satu masing-masing lebih abstrak, rumit dan hipotesis daripada yang terakhir. Tapi mode berubah. Ahli teori seperti Michael Sandel dan Michael Walzer sekarang berpendapat bahwa Rawls dan para penirunya terlalu ambisius dalam upaya mereka memberikan penjelasan sistematis tentang keadilan sosial. Hasilnya, kata mereka, adalah sebuah literatur yang steril, apolitis dan akademis dalam arti yang paling buruk. Tentu saja serangan ini pada gilirannya memicu pembelaan terhadap gaya filosofis Rawls dan debat yang hidup meski agak tidak fokus. Kemudian buku ini juga membahas inti dari debat itu, seberapa tepat kita harus berharap dalam berteori tentang keadilan sosial. Untuk menggambarkan pentingnya pertanyaan ini, membandingkan pendekatan dua ahli teori keadilan sosial yang terkemuka, Ronald Dworkin dan Michael Walzer. Tulisan Dworkin tentang kesetaraan mewakili satu ekstrim sehubungan dengan jenis ketelitian yang mungkin dituntut dari prinsip pertama. Dia bertujuan tidak kurang dari deskripsi tentang seperti apa kesetaraan lengkap antara setiap anggota masyarakat dengan mempertimbangkan sumber daya yang mungkin dimiliki setiap orang, efek dari keputusan dan tindakan setiap orang pada kepemilikan semua orang selama masa hidup mereka, dan memberi kompensasi kepada individu atas kecelakaan, latar belakang sosial, dan kekayaan alam. Untuk mendeskripsikan persamaan sempurna antara individu, Dworkin mengusulkan eksperimen pemikiran kontrafaktual yang menggunakan perangkat lelang hipotesis sumber daya. Dia kemudian mencoba untuk menunjukkan dalam serangkaian langkah bagaimana kita bisa memperkirakan hasil lelang semacam itu dalam praktiknya. Seperti yang dicatat sendiri, proyek ini mencerminkan gaya tertentu yang baru-baru ini mencengkram banyak filosofi Anglo-Amerika. Ini adalah gaya yang penuh dengan fungsi preferensi matematis, kontrak sosial fiktif, dan paragraf lainnya, keadilan sosial yang dipertimbangkan kembali dalam teori politik modern. Singkatnya, ini adalah gaya yang bertujuan untuk penilaian yang sangat tepat tentang apa yang menjadi hak setiap anggota masyarakat. Di sisi lain, teori Walzer dimulai dengan ide Aristoteles yang didistributif, keadilan berkaitan dengan berbagai macam barang yang masing-masing dapat mempengaruhi orang dalam berbagai cara. Menurut Aristoteles, keragaman ini menimbulkan fluktuasi opini yang hebat tentang keadilan distributif. Tetapi di sini Walzer menarik kesimpulan yang paling mendasar yang diperingatkan Aristoteles. Keadilan sepenuhnya adalah masalah opini atau konvensi sosial. Dimulai dengan relativisme moral yang menyeluruh ini, Walzer menemukan teori keadilan pluralistik, di mana dia berpendapat bahwa dalam masyarakat kita ada pluralis, prinsip pertama yang tidak dapat direduksi. Ketika prinsip akal sehat tentang kebutuhan dan meninggalkan konflik misalnya tidak ada prinsip yang lebih mendasar, tetapi prinsip Dworkin tentang bersamaan kompleks untuk memberitahu kita
apa yang dilakukan. Tidak ada standar tingkat tinggi yang dapat kita naikkan jika pertimbangan keadilan bertentangan, tetapi pada prinsipnya tidak mungkin. Filsafat tidak dapat memberikan penjelasan sistematis tentang keadilan sosial bahkan pada tingkat yang paling umum, apalagi menentukan bagian keseluruhan sumber daya yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Keputusan yang diharapkan Walser dari teori keadilan sangat minim. Keputusan yang diharapkan Walser dari teori keadilan ini sangat minim karena pertukaran antara Dworkin dan Walser di Amerika Serikat yang dapat menggambarkan apa yang salah dengan cara diskusi tentang pertanyaan ini secara umum yang dilakukan karena isu sentral tentang ketetapan yang tepat tidak ditangani secara langsung. Pertukaran tersebut melibatkan sedikit lebih dari penegasan yang terus-menerus dari sudut pandang yang berlawanan tanpa kemajuan yang nyata. Kemudian yang berikut, meskipun Dworkin membuat banyak kritik terhadap Walser, pada dasarnya keluhannya adalah bahwa teori Walser gagal untuk memberikan standar yang cukup pasti untuk mendistribusikan barang langka sumber daya. Oleh karena itu, teori ini dapat diterima. Kemudian buku Walser memberikan pembelaan yang sama sekali tidak disengaja dari gaya filsafat yang ingin dia singkirkan. Kegagalannya menegaskan naluri yang mendorong para filsuf ke formula dan contoh artifal serta intuisi pribadi mereka. Kritik ini berlaku hanya jika kita memiliki beberapa orang yang percaya bahwa adalah mungkin untuk menggantikan prinsip akal sehat dengan sesuatu yang lebih tepat. Namun inilah yang disangka Walser keterbatasannya lah. Katanya hanyalah keterbatasan nalar yang melek pengantar dalam teori apapun yang mencoba untuk tetap setia pada kompleksitas pengalaman moral mereka. Oleh karena itu, menurut cahayanya, Dworkin bersalah karena rasionalisme yang gersang. Menurut Walser, tugas sulit adalah menemukan prinsip-prinsip yang terpendam dalam kehidupan orang-orang, dan Dworkin jalani prinsip-prinsip yang dapat mereka dikenali dan adopsi. Tentu saja tuduhan rasionalisme terhadap Dworkin bersifat persuasif hanya jika hal itu dapat ditunjukkan hanya bagaimana dengan mengapa teori keadilan Dworkin yang jauh lebih tepat harus gagal, sebuah tugas yang tidak pernah dilakukan oleh Walser. Walser dibiarkan dengan diskusi yang berlanjut-lanjut di mana masing-masing pihak hanya mengandaikan jawabannya sendiri atas pertanyaan mendasar yang ada, karena pertanyaan tersebut tidak pernah secara eksplisit dikenali atau ditangani sendiri. Kemajuan dalam diskusi filosofis telah kandas dan terhenti karena kegagalan para peserta untuk memahami dan menghadapi secara langsung isu sentral di antara mereka. Yang diperlukan di sini adalah dua konsepsi yang sangat berbeda tentang usaha filosofis. Memang mungkin lebih dari dua pandangan karena Dworkin dan Walser hanya mewakili posisi paling radikal dalam masalah ini. Oleh karena itu, untuk menentukan seberapa tepat yang diharapkan dari suatu teori keadilan, keduanya merupakan kunci untuk memahami perkembangan perdebatan saat ini tentang teori keadilan sosial. Dan kunci untuk kemajuan lebih lanjut, tugas saya adalah untuk menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk bertanya dan menjawab secara langsung pertanyaan tentang tingkat ketelitian yang mungkin masuk akal dalam teori keadilan sosial. Dan meskipun tidak dapat mengklaim memberikan jawaban yang pasti, tujuan adalah memecahkan jalan yang harus diikuti dalam mendekati pertanyaan kritis ini. Strategi argumen yang ingin menghindari jenis pertanyaan pengemis yang merupakan karakteristik dari sebagian besar perdebatan tentang keadilan sosial saat ini jadi mengambil syarat dari John Rawls karena tidak ada ahli teori lain
yang mencurahkan setengah perhatiannya pada masalah ini. Presisi yang sesuai masalah ini telah menjadi salah satu fokus utama karir filosofis Ralph yang panjang. Sebagai gagasan tentang keadilan prosedural murni, posisi sosial yang representatif, barang utama, struktur dasar, dan yang terbaru, konstruktivisme Kantian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas ketujuh mata kuliah kajian seminar masalah ini. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat siang.